jawaban dari Pak Bupati punya statement. Iya. Dan juga Kepala BPKSDM kemarin Bapak Daniel Scott juga sudah sampaikan. Dan menurut kami penyampaian yang Bapak Daniel sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita datang dengan data dan bukti kasus-kasus pelanggaran. Tetapi Bapak Anania selaku Kepala Badan BKPSDM tidak menjawab kami juga dengan bukti dan data. Itu hal yang menurut kami itu tidak sesuai. Semua orang juga pasti tahu itu. Kalau kita datang dengan bukti dan data, harusnya Bapak juga jawab kita dengan bukti dan data. Bukan argumentasi yang tidak sesuai lah. Jadi Bapak Kepala BKD bilang apa nama-nama yang sudah masuk itu tidak bisa dirubah. Sekarang pertanyaannya saya, yang teman-teman tanda tangan untuk pengangkatan ini kan surat pernyataan. Bahkan di dalam surat pernyataan itu tidak ada nomor surat. Bukti surat pernyataannya ada di sini. Itu tidak ada nomor surat pun juga tidak ada, dan itu bukan surat keputusan. Itu surat pernyataan. Kalau misalnya yang teman-teman tanda tangan atau dapati itu surat keputusan atau SK dan ada nama, NIP, dan ada tulisan CPNS di situ, itu baru sah menurut saya. Yang mereka tanda tangan ini kan bukan SK tapi surat pernyataan. Jadi kalau Bapak Danias kasih keluar statement bahwa itu tidak bisa dirubah, saya pikir itu keliru lah. Bahkan ada di aturan juga, aturan CPNS jelas seorang CPNS bisa diberhentikan apabila langsung di poin nomor 4 ditemukan bukti pelanggaran pada saat pelamaran. Pemberkasan juga. Pemberkasan itu kan bisa dipecat, bisa diberhentikan. Itu sudah CP, yang CP saja sudah bisa. Apalagi ini yang baru tanda tangan surat pernyataan. Contoh kasus saya tanda tangan jam 12 malam surat pernyataan pengangkatan. Yang bawa keluar surat pernyataan itu sendiri mantan Kepala BKD lama, Ibu Hermalina Imbiri. Kalau mungkin Ibu Hermalina bisa dengar, Ibu Hermalina bisa sampaikan mungkin masalahnya ada di mana. Kemarin yang saya dengar dari Kepala BKD itu, masalah saya ada di ijazah. Ijazah saya itu ijazah S2 keluar tahun 2016. Dan saya bekerja di Bapeda itu, nama saya keluar di Bapeda itu 2016 akhir, SK-nya keluar 2017. Sekarang kalau memang SK-nya saya itu bermasalah, atau ijazah saya bermasalah, kan ada ijazah S1 SMA. Kenapa tidak dirubah tapi malah dihilangkan? Untuk contoh perbandingannya, ada satu oknum honorer yang di Kominfo. Ini perbandingan supaya teman-teman wartawan tahu dan semua tahu. Yang di Kominfo juga ini dia masih kuliah tapi dia sudah kerja. Dia masih kuliah tapi SK honornya sudah keluar. Itu tahun 2019 dia masuk. Dia sementara kuliah tapi SK-nya sudah keluar. Dan yang lebih parahnya lagi, karena kasusnya dia ini membuat teman-teman honor yang lain punya gaji itu terhambat. Kan contoh kasus saya dengan dia sama ini. Karena alasan sistem yang tadi Bapak Nania sampaikan. Katanya saya masih kuliah tapi SK saya sudah keluar. Nah ini kan sama dengan yang di Kominfo. Tapi mungkin karena yang di Kominfo punya link mungkin ada keluarganya yang dewan mungkin, yang pejabat mungkin. Kalau saya sampaikan namanya terlalu ekstrim juga. Intinya pasti teman-teman nanti tahu lah yang di Kominfo itu dia siapa. Contoh kasusnya saya sama dengan dia. Tapi dia diakomodir, saya tidak. Aliansi Honorer Mimika berdiri dengan data dan bukti. Siapapun yang tidak suka dengan aksi yang kami bikin, datang lawan kami dengan data dan bukti. Untuk kami bicara sesuai dengan bukti. Dan kami akan bacakan nama-nama ini. Makanya kita minta perwakilan dari pejabat bisa keluar temui kami dan kita akan sama-sama baca nama. Nama-nama yang dianggap tidak sesuai kriteria. Nama-nama yang dianggap tidak sesuai kriteria. Ada sekitar 50 nama. 50 nama. Itu baru 50% data yang kita kumpul. 50 nama yang 50 nama. Itu cacat aturan mulai dari masa kerja belum mencapai, ada yang tidak honor, ada yang honor baru, tapi diakomodir untuk pengangkatan.